Hai, bertemu saya lagi di Omachi Story bersama saya Cika Bidadewi. Saya kali ini akan akan bicara tentang story of one of my best friend, salah satu teman baik saya, yang kisah hidupnya jika saya ceritakan mungkin akan membuat banyak orang, terutama para wanita, terinspirasi ya. Dia berumur, ya sih, bicara umur sebetulnya tidak etis ya. Pokoknya dia tuh menikah dengan seorang pria selama 10 tahun sebelum akhirnya dia memutuskan untuk berpisah ya. Ketika sebulan setelah menikah, dia baru tahu bahwa suaminya tuh sifatnya tuh berbeda jauh ketika ketika mereka masih pendekatan atau berpacaran. Dulu tuh yang si suaminya tuh ya, ketika pendekatan tuh atau pada awal-awal tuh, ketika pendekatan tuh ramah, penyayang, kayak santun gitu, kalau bicara lemah lembut. Yang pokoknya perempuan tuh kan suka luluh ya, suka kayak seperti pria impian untuk dijadikan suami. Ternyata suaminya tuh senang berjudi, tapi waktu itu dia sudah hamil kan, jadi tidak mungkin untuk bercerai. Lagian dia masih baru menikah kan, mudah-mudahan suaminya akan berubah setelah dia melahirkan. Dia melahirkan, punya anak perempuan, anak sulung mereka itu perempuan. Ternyata perangai suaminya itu tidak berubah. Kalau kalah taruhannya tuh macam-macam, dari mulai judi, bola, inilah pokoknya yang dulunya tuh kawan saya tuh nggak ngerti bahwa benar-benar ternyata orang yang suka berjudi tuh, apalagi kalau kalah dan terus dia ngamuk, merusak barang-barang. Lalu jika ada masalah juga dengan kantornya atau dengan pekerjaannya, menonjok pintu, sofa lah dipakai kayak pisau gitu, dirusak kulitnya. Pokoknya anomali, sifat yang luar biasa. Teman saya tuh shock ya, tapi kan itu dia sudah melahirkan kan, dan dia tidak berencana untuk ingin hamil lagi tuh, dia tidak mau gitu, trauma gitu. Tapi mertuanya memohon supaya dia hamil kembali, mana tahu nanti dengan anak keduanya mungkin, semoga laki-laki katanya, mungkin nanti si suami bisa berubah. Akhirnya dia mencoba lagi dan hamil, karena kan memang si suaminya ini anak tunggal ya. Jadi dia kalau nggak lihat mertuanya tuh sebenarnya dia tuh udah males lah gitu. Tapi mertuanya kan memohon, namanya kan anak laki-laki cuma satu-satunya, dan dia ingin ada penerus darah sampai dapat cucu laki-laki itu kan lebih bagus gitu. Alhamdulillah, dilalah si temanku tuh melahirkan anak kedua, laki-laki kembar. Kebahagiaan dapat anak laki-laki kembar, sukacita atau berubah si suami itu cuma impian, karena si suami balik ke habitnya dulu, ke kebiasaannya, bahkan sekarang lebih parah. Karena dia udah sebenarnya mungkin dari dulu juga suka obat-obatan juga ya, morfin, heroin, sabu-sabu, inex. Cuma mungkin sekarang udah lebih terang-terangan gitu. Nggak ada sedikit pun dia lihat hal baik dari suaminya tuh. Mereka satu rumah tapi tidak saling bicara. Udah gitu siklus kehidupan mereka tuh kayak beda gitu. Kalau siang si suaminya tuh bener-bener yang kayak pingsan, tidur aja, dia nggak normal kalau siang. Nanti mulai jam 7 malam dia baru mulai sadar, tapi udah ditimpa lagi sama obat-obatan. Pokoknya sampai anak-anaknya aja takut kalau deket ayahnya kan. Udah kalau bicara kasar, caci maki gitu, yang memang si teman saya tidak disiksa fisik ya, tapi asa verbal kan. Psikis dong, dia mentalnya jatuh lah namanya. Kalau sudah menghina tuh dicaci maki, mau depan orang, mau depan pembantunya, kayak supir, kayak mana, dia tuh kasar kalau udah bicara. Akhirnya dia udah memutuskan akhirnya bercerai
ketika anak sulungnya berusia 8 tahun. Yang bungsu tuh si kembar 5 tahun deh bercerai, dan prosesnya tidak mudah. Namanya begitu kan, kekeh dia dong, bertahan tidak mau bercerai. Si kawan saya ikuti prosesnya dengan sabar, tapi udah hampir 1 tahun masih ngambang juga. Dia keluarkan senjata pamungkasnya bahwa misalkan pokoknya kalau kamu tidak mau bercerai, dia ancam mau melaporkan kelakuan si suaminya tuh ke polisi lah, kan pemakai berat dong. Ya sudah, akhirnya suaminya ngalah, takut kan. Suaminya ngalah, akhirnya teman saya menang. Dia jadi pemenangnya, maksudnya akhirnya resmi mereka bercerai. Dah, sejak itu si kawan saya tuh kayak minder, dia tuh trauma ya. Perkawinan yang buruk itu kan memang membekas dong. Jadi dia bilang dia merasa masa depan tuh so unsure, tidak yakin dengan masa depan. Terus dia juga menyesali masa lalunya, meski itu tidak bisa diulang. Pokoknya dia hanya berpikir masa depan untuk dia sekarang tuh hanya anak-anaknya aja gitu. Dia nggak pikirin boro-boro mau cari pengganti suami baru, terpikir mau kenalan pun dia tidak gitu. Pada suatu hari mereka pergi berlibur ke Bali, ya, si kawanku dengan anak-anaknya. Sudah selesai libur dari Bali, mereka pulang, maksudnya di bandara menuju pulang ke Jakarta. Sempat mau pesen kopi, mereka mau pergi ke kafe, antri kan. Pas antri, dia ngeh di depan dia tuh pria asing gitu. Dia simpen dompetnya di ada kasir kan ya, kayak kasa register gitu di antara papan gitu. Pokoknya itu si dompet si Mr. Bule itu ketinggalan. Ya, baru ngeh pun ketika si orangnya udah ngeloyor pergi. Pasti punya si Mr. Bule itu, karena seperti lihat juga fotonya foto yang tadi. Akhirnya nggak jadi tuh teman saya, dia berlarian lah sama anaknya mencari si si bule yang tadi antri depan mereka. Mereka tidak jadi minum kopi demi mencari si yang ketinggalan dompet. Akhirnya ketemu. Nah, si bule itu tidak mau berpisah sebelum dia traktir kopi kan. Pokoknya apalah, tapi teman saya kan menolak, mau buru-buru pulang, sudah mau take off ya, maksudnya bentar lagi juga boarding gitu. Tapi akhirnya si anak kembarnya merengek, pengen es krim. Terus akhirnya mereka sempat makan es krim sih, sebentar lah cepet-cepet. Tapi sempat si pria bulenya itu ngajak kenalan, minta email. Dulu dia hanya minta email, sopan sih, nggak berani WhatsApp dulu, nggak berani katanya. Akhirnya lama-lama kok kayak ada connecting ya antara mereka tuh, kayak kok klik gitu ngobrol. Kadangkala si temanku juga curhat, ngurus anak 3 kan, kayak single parent gitu kan nggak mudah. Akhirnya pada suatu hari si bulenya tuh ternyata orang Austria. Dia dapat undangan untuk jadi pembicara. Si orang ini tuh kayak gelarnya doktor, kayak dia ahli di bidang ekonomi apalah. Pokoknya dia sering memberikan ceramah-ceramah di Eropa tuh, dia ke berbagai negara tuh dia sering memberikan ceramah gitu. Dia dapat undangan di Singapura, itu masih 5 bulan lagi. Dia buru-buru ambil katanya undangan itu. Jadi diagendain untuk sengaja biar ketemu lagi si temanku. Karena kan jauh kan Indonesia dengan Austria, jadi mereka tuh kayak nggak mimpi-mimpi lah mau ketemu lagi kapan. Terus temanku juga bukan tipe orang yang berani untuk keluar negeri sendiri, apalagi Eropa jauh. Pun si mister sananya kan sibuk, seminar lah ini itu, jadi hal yang susah gitu. Akhirnya mereka yang itu ya udah janjian di Singapura. Si temanku tuh kayak aduh gimana ya, nggak pede, nervous, deg-degan. Dia tuh kayak aduh, hampir aja dia membatalkan, kayak dia nggak mau lah gitu. Tapi waktu itu belum jadi pacaran, mereka tuh belum. Cuma si misternya itu, si pria bulenya itu kayak menenangkan, ngajarin dia relax, nggak apa-apa kok gitu, tiket kan diurus dia, dibelikan. Sebenarnya teman saya juga mampu, tapi untuk memperlihatkan rasa seriusnya mungkin ya cowok itu beli gitu. Cuman sekarang kan cuma modal nama, nomor paspor, dia bisa beli tiket di mana aja kan, online. Akhirnya si temanku tuh sempat nggak mau berangkat, gugup, nervous. Tapi akhirnya jadi juga berangkat. Toh Singapura cuma 85 menit terbang kan. Terus si cowoknya juga bilang kalau kamu takut atau bagaimana, nanti dia bisa balik dengan penerbangan berikutnya, balik ke Indonesia maksudnya.
Tapi akhirnya ketemu. Dia di pesawat tuh katanya dia aduh deg-degan, malu, gimana nanti kalau mau ketemu. Dia kan belum pernah kan, setelah dengan si suaminya terus bercerai itu dia tuh nggak pernah ketemu cowok lain gitu. Terus udah ini dia mendarat, landing, dia makin gugup, makin nervous. Terus dia setelah imigrasi selesai, dia ambil kopernya kan emang cabin kan, jadi dia pelan-pelan dia bawa keluar. Terus akhirnya pas udah ke pintu keluar nih, dia udah lihat nih si cowoknya tuh memang jemput paling depan lagi katanya dirinya. Tapi dia nggak ngeh, kan penumpangnya tuh 80% orang Asia kan, dari Indonesia kan pasti. Jadi udah gitu si temanku tuh pakai pasmina, jadi kepalanya ditutupin kan, dikerudung lah gitu rambutnya. Terus dia jalan, padahal dia udah lewat tuh depan si bule itu, tapi si bulenya kan sibuk, katanya kayak lagi nggak tahu lagi teks atau apa. Jadi dia lewat depannya pun si bulenya nggak ngeh. Terus akhirnya si temanku tuh muter di belakang si Mister bulenya itu jarak 10 meter. Jadi dia malah terbalik, dia yang ngeliatin si cowoknya gitu kan. Terus si cowoknya tuh masih tetap sibuk. Nggak lama baru dia ngeh, baru sadar karena jadwal penumpang yang si pesawat yang didatengin sama temanku ini kok udah hampir habis semua, penumpangnya udah keluar, kok ini nggak ada. Jadi dia kayak celinguk, dia kayak gugup gitu. Akhirnya dia nelponnya ternyata nelpon temanku gitu kan. Terus akhirnya si temanku bilang, kamu noleh dong ke belakang katanya. Terus dia noleh gitu, ya udah deh katanya, di mata mereka tuh bertemu di situ. Jadi si Mister Bulenya tuh kayak matiin handphonenya, nyamperin pelan-pelan jalan. Terus di situ tuh mereka ketemu. Terus si temanku bilang kayak dia tuh kayak baru pertama kali ya ngelihat mata cowok yang kayak tatapannya tuh kayaknya langsung tembus ke jantung katanya. Aduh. Terus ya udah dia nggak menolak. Akhirnya mereka tuh kayak mungkin refleks ya, udah langsung kayak pelukan gitu. Mungkin kan dengan waktu 3 tahun kan kok kayak udah kayak saling akrab. Akhirnya udah kayak you know me, I know you kali ya. Terus dia langsung kayak pelukan gitu, menetralisir semuanya. Kayak teman saya sih bilang kayak rasanya susah diungkapkan banget gitu. Kayak itulah mungkin ya jatuh cinta. Terus saya kan terinspirasi dong sama dia gitu, sampai akhirnya saya nulis bukan dibilang puisi, nggak puisi, pokoknya saya nulis kayak satu tulisan gitu yang ketika saya posting, aduh responnya katanya sih bikin orang termehek-mehek. Nanti saya bacakan ya kalau mau. Terus akhirnya tuh si temanku tuh katanya mereka tuh ya dari situ sampai jalan ke parkiran tuh tangannya nggak lepas lagi pegangan tangan. Si bulenya nanya, gimana perjalanan kamu? Terus mau makan apa? Itu kan waktu sampai tuh udah waktunya makan siang katanya. Terus si temanku nggak menolak. Waktu dipeluk lagi di mobil itu tuh kayak apa sih yang katanya sesuatu yang meletup-letup, yang katanya panasnya mungkin ribuan derajat ya. Udahlah, akhirnya mereka sekarang sih sudah menikah. Temanku sudah tinggal di Austria dan dia tidak keberatan cerita ini diceritakan sama saya. Si suaminya sudah wafat. Keluarganya sih bilang gagal jantung, tapi ada rumor juga bahwa overdosis, nggak tahu lah, karena si keluarga menolak untuk diotopsi ya. Segitu dulu. Nanti saya sambung dengan puisi yang saya tulis tentang mereka. Pertama, kita janjian. Kemudian kamu jemput aku di salah satu bandara tersibuk di dunia. Aku nervous. Beberapa hari sebelum kita bertemu dan membuat janji, aku sempat gugup dan hampir membatalkan semuanya. Tapi kamu menenangkan. Kamu menghibur aku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu juga mengajari aku bagaimana aku bisa rileks. Kemudian aku tiba. Aku lewati proses imigrasi yang panjang dan melelahkan. Menarik koper pelan-pelan dan mulai mencari pintu keluar. Kemudian
aku kembali gugup. Aku merasa malu dan tak percaya diri. Aku tidak tahu harus bagaimana berakting jika nanti kita sudah bertemu. Kemudian aku berjalan perlahan setengah grogi menuju pintu keluar. Kemudian aku melihat kamu. Kamu tengah sibuk dengan handphone. Aku sudah lihat kamu. Lalu aku berjalan ke pinggir, menyelinap hingga kamu tak lihat. Kemudian aku ada di sekitar kamu. Aku di belakang kamu. Kamu masih sibuk. Aku biarkan. Kamu lalu nampak tegang. Beberapa menit kemudian, kamu terlihat gelisah. Tentu saja aku melihat semuanya. Aku hanya sejauh 10 meter di belakang kamu. Kemudian kamu terlihat menelpon. Ternyata kamu menelpon aku. Aku menjawab telepon kamu sambil bilang bahwa kamu harus menoleh ke belakang. Kemudian kamu berbalik. Kamu melihat aku. Mata kita saling bertemu. Sumpah, itu tatapan terindah yang pernah aku alami. Seolah tatapan itu menembus hingga ke jantung. Mata biru kamu, aku tidak akan melupakannya. Begitulah ternyata sepasang mata pria jika menatap lawan jenisnya. Ibarat mata elang yang meski di atas awan, dia akan jeli melihat seekor anak ayam meski jauh di bawah sana. Entahlah. Kemudian kamu mematikan telepon. Kamu berjalan perlahan ke arahku. Dan aku rasanya mau pingsan. Kamu keren, tampan, dan lebih good looking dari foto-foto yang pernah kamu kirim. Pokoknya kamu berbeda dari perjumpaan tak sengaja kita 3 tahun yang lalu. Lalu, sebuah pelukan hangat terjadi. Diikuti ciuman manis. Sumpah, seperti mimpi aku alami. Kita tak sempat bicara apa-apa lagi. Rindu seperti melarutkan semua perasaan yang tadinya bercampur-campur. Kemudian kamu memelukku sekali lagi. Aku juga. Kemudian tangan kita tak terlepas sepanjang jalan hingga menuju parkiran. Kamu tanya aku banyak hal. Tentang perjalanan di penerbangan, tentang akan kemana kita, kemudian juga tentang makanan yang ingin aku santap. Kebetulan saat itu adalah waktunya makan siang. Aku jadi terlalu pendiam. Aku harus kumpulkan kekuatan untuk aku supaya tidak mabuk asmara. Karena kamu terlalu lembut dan perhatian di balik sosok gagah dan tampan wajahmu. Dan yang tak kubayangkan terjadi, di dalam mobil kamu kembali menciumku. Aku tak keberatan, aku malah menikmatinya. Aku tak sanggup ungkapkan. Entahlah, kemana saja aku selama ini. Ternyata saling melumat itu tak selalu menjijikan. Bahkan bertukar liur pun seperti terasa manis jika kamu melakukannya dengan orang yang tepat, dengan seseorang yang kau pilih dalam keadaan sadar, seseorang yang dengan waktu mengisi hatimu. Kemudian kita saling dekap, menetralisir gairah yang hampir menguasai segalanya. Seperti letupan magma yang panasnya ribuan derajat. Kemudian kita saling menatap lagi. Mata kita seolah ungkapkan segalanya. Dan aku tahu bahwa aku sudah jatuh cinta lagi. Jadi, sekian dulu. Jumpa lagi nanti di edisi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.